Pengepungan Bursa pada tahun 1326 adalah peristiwa penting dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Kota Bursa yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium dikepung oleh pasukan Utsmaniyah di bawah pimpinan Orhan Gazi, putra Sultan Osman Imre, pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Sebelum jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1326, Bursa adalah kota penting dalam Kekaisaran Bizantium. Kota ini memiliki posisi strategis di Anatolia Barat Laut dan berperan sebagai pusat perdagangan serta benteng pertahanan Bizantium di wilayah tersebut. Berikut beberapa kondisi Bursa saat masih berada di bawah kekuasaan Bizantium. 1. Kota benteng yang strategis Bursa dikelilingi oleh tembok pertahanan yang kuat menjadikannya salah satu benteng utama Bizantium di Anatolia. Kota ini terletak di jalur perdagangan penting yang menghubungkan Kekaisaran Bizantium dengan dunia Muslim dan Asia. Bursa berada di kaki Gunung Uluda yang memberikan perlindungan alami terhadap serangan musuh. 2. Pusat perdagangan dan ekonomi Bursa merupakan kota dagang yang makmur, dikenal dengan produksi sutra dan tekstil. Lokasinya di jalur perdagangan antara Asia dan Eropa menjadikannya tempat persinggahan bagi pedagang dari berbagai wilayah. Kota ini memiliki pasar dan pabrik yang memproduksi barang dagangan yang diekspor ke berbagai wilayah Bizantium. 3. Situasi politik dan militer. Sebagai salah satu kota penting di Anatolia Barat Laut, Bursa menjadi target utama bagi Utsmaniyah yang sedang berkembang. Kekaisaran Bizantium pada masa itu berada dalam keadaan lemah akibat tekanan dari berbagai pihak, termasuk bangsa Turki Seljuk dan Utsmaniyah. Garnisun Bizantium di Bursa cukup kuat, tetapi kekurangan sumber daya karena Bizantium mengalami kemunduran dan sulit mengirim bala bantuan. 4. Kondisi sosial dan keagamaan penduduknya mayoritas beragama Kristen Ortodoks, tetapi terdapat juga komunitas Muslim dan Yahudi yang lebih kecil. Bursa memiliki gereja dan biara yang menjadi pusat kehidupan keagamaan Kristen Ortodoks. Setelah penaklukan oleh Utsmaniyah, banyak gereja yang kemudian diubah menjadi masjid. Sebelum pengepungan ini, Kesultanan Utsmaniyah sedang berkembang pesat di Anatolia dan mulai menaklukkan wilayah-wilayah Bizantium yang tersisa. Bursa adalah kota strategis yang memiliki nilai ekonomi dan militer yang tinggi, menjadikannya target utama bagi ekspansi Utsmaniyah. Pengepungan Bursa oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1326 merupakan bagian dari ekspansi awal Utsmaniyah di Anatolia. Peristiwa ini memiliki beberapa latar belakang utama, baik dari sisi politik, militer, maupun ekonomi. 1. Kemunduran Kekaisaran Bizantium. Pada abad ke-13 dan awal abad ke-14, Kekaisaran Bizantium mengalami kemunduran yang signifikan. Kekalahan di Perang Salib keempat 2104, Konstantinopel direbut oleh tentara salib, menyebabkan Bizantium terpecah menjadi beberapa negara kecil seperti Kekaisaran Nicea, Kekaisaran Trebizond, dan Despotat Epirus. Pemulihan Konstantinopel 2661, Bizantium berhasil merebut kembali ibu kota mereka, tetapi Kekaisaran tetap lemah secara militer dan ekonomi. Ancaman dari bangsa Turki. Sejumlah suku Turki, termasuk Seljuk dan Utsmaniyah, terus memperluas wilayah mereka ke Anatolia. Karena kelemahan Bizantium, wilayah mereka di Anatolia semakin mudah menjadi target ekspansi Utsmaniyah. 2. Perluasan wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Pada awal abad ke-14, Kesultanan Utsmaniyah mulai muncul sebagai kekuatan baru di Anatolia. Osman I, pendiri dinasti Utsmaniyah, mulai menaklukkan wilayah-wilayah Bizantium yang lemah di Anatolia Barat Laut.
Setelah Osman Iparan meninggal pada tahun 1324, putranya Orhan Gazi melanjutkan kebijakan ekspansi. Bursa adalah target utama karena lokasi strategis terletak di jalur perdagangan penting antara Eropa dan Asia. Kota yang kaya, memiliki industri tekstil dan perdagangan yang berkembang. Benteng pertahanan Bizantium. Bursa adalah salah satu benteng terakhir Bizantium di Anatolia Barat Laut. 3. Ambisi Orhan Gazi untuk menjadikan Bursa sebagai ibu kota. Setelah menggantikan Osman IMI, Orhan Gazi ingin memperkuat kesultanan dengan memiliki ibu kota yang lebih strategis dan berkembang. Sebelum Bursa, pusat pemerintahan Utsmaniyah berada di wilayah pedesaan yang kurang berkembang. Bursa memiliki infrastruktur yang lebih baik dan bisa menjadi pusat administrasi serta ekonomi bagi Utsmaniyah. Penaklukan kota ini dianggap sebagai langkah penting dalam membangun kesultanan yang lebih kuat. Strategi militer Utsmaniyah dalam pengepungan Bursa. Pengepungan Bursa oleh Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu contoh klasik strategi pengepungan jangka panjang yang efektif. Tidak seperti penaklukan kota dengan serangan langsung, Utsmaniyah menggunakan taktik blokade, isolasi, dan perang psikologis untuk memaksa Bursa menyerah tanpa pertempuran besar. Berikut adalah strategi utama yang digunakan Utsmaniyah dalam pengepungan Bursa. 1. Mengisolasi kota dengan pengepungan. Bertahap memutus jalur suplai, pasukan Utsmaniyah tidak langsung menyerang Bursa, tetapi lebih dulu merebut benteng-benteng kecil di sekitar kota seperti Lopadion, benteng utama yang menghubungkan Bursa dengan Bizantium. Kite, pos pemantauan strategis. Mekece dan Levke, pos perdagangan dan suplai, menutup akses bantuan dari Bizantium. Dengan menguasai benteng-benteng ini, Bursa kehilangan jalur komunikasi dan bantuan dari luar. Pembangunan benteng Utsmaniyah di sekitar kota. Utsmaniyah membangun pos militer dan benteng kecil untuk menjaga agar pengepungan tetap rapat dan efektif. 2. Strategi blokade, menekan Bursa secara perlahan. Utsmaniyah menggunakan strategi blokade total untuk melemahkan musuh secara perlahan tanpa perlu pertempuran langsung, menutup semua akses makanan dan logistik penduduk di dalam kota, mulai kelaparan karena suplai makanan terputus. Garnisun Bizantium di Bursa mulai kelelahan dan kehilangan semangat bertempur. Tekanan psikologis Utsmaniyah tidak terburu-buru menyerang, tetapi menunggu musuh kehabisan sumber daya. Penduduk kehilangan harapan dan beberapa di antara mereka melarikan diri atau menyerah. Tidak ada perang besar, hanya gangguan kecil. Utsmaniyah mengganggu pasukan Bizantium secara berkala, tetapi tidak melakukan serangan besar. Garnisun Bizantium terpaksa tetap berjaga setiap saat, menyebabkan kelelahan yang makin parah. 3. Menggunakan diplomasi dan perang psikologis. Selain strategi militer, Utsmaniyah juga menggunakan diplomasi cerdas untuk melemahkan pertahanan kota, menawarkan kesempatan untuk menyerah Orhan Gazi, menawarkan kesepakatan damai kepada garnisun Bizantium untuk menyerah tanpa perlawanan. Ini memberikan pilihan bagi mereka untuk tetap hidup dibandingkan mati dalam perang sia-sia. Membiarkan penduduk sipil tetap tinggal Utsmaniyah tidak membantai penduduk, tetapi mengizinkan mereka tetap tinggal di Bursa. Hal ini mengurangi keinginan mereka untuk bertahan mati-matian. Membantu kelompok yang pro-Utsmaniyah di dalam kota. Beberapa orang dalam Bursa mungkin sudah tidak setia kepada Bizantium. Utsmaniyah bisa saja mempengaruhi mereka agar mendorong penyerahan kota. 4. Orhan Gazi mengoptimalkan warisan Osman IMI. Setelah Osman Ipan wafat pada 1324, Orhan Gazi meneruskan pengepungan dengan strategi yang lebih agresif.
meningkatkan jumlah pasukan. Orhan memperkuat pengepungan dengan lebih banyak pasukan. Membuat rantai blokade lebih kuat. Tidak ada celah bagi musuh untuk melarikan diri atau mendapatkan suplai. Menunggu sampai musuh menyerah sendiri. Setelah hampir 1 dekade pengepungan, Bursa akhirnya menyerah tanpa perlawanan besar pada 1326. 5. Kesimpulan. Kenapa strategi Utsmaniyah berhasil? Pengepungan jangka panjang yang efektif. Utsmaniyah lebih memilih menunggu musuh melemah daripada menyerang langsung. Blokade total terhadap suplai dan komunikasi. Tanpa suplai, kota akhirnya menyerah sendiri. Tekanan psikologis yang kuat, penduduk kelelahan, dan kehilangan semangat bertahan. Diplomasi yang cerdas, kota menyerah tanpa perlu perang besar, sehingga Bursa bisa langsung berkembang setelahnya. Pengepungan Bursa adalah contoh strategi militer yang cerdas dan menjadi model bagi ekspansi Utsmaniyah selanjutnya di wilayah Bizantium. Pada awal abad ke-14, Kesultanan Utsmaniyah masih dalam tahap awal perkembangannya dan belum memiliki senjata pengepungan berat seperti yang mereka gunakan di kemudian hari, seperti meriam besar pada penaklukan Konstantinopel 1353. Namun, dalam pengepungan Bursa, mereka menggunakan kombinasi senjata tradisional, strategi militer cerdas, dan inovasi taktis untuk menaklukkan kota tanpa pertempuran besar. Berikut adalah senjata dan teknologi utama yang digunakan oleh Utsmaniyah dalam pengepungan Bursa. 1. Senjata jarak jauh, busur dan panah busur komposit Turki. Senjata utama pasukan Utsmaniyah dalam perang jarak jauh, terbuat dari kombinasi kayu, tanduk, dan urat hewan, memberikan daya tahan dan fleksibilitas tinggi, lebih kuat dari busur panjang Eropa, dan bisa menembus baju besi ringan, memungkinkan Utsmaniyah untuk menyerang dari jarak jauh tanpa mendekati benteng secara langsung. Panah berapi dipakai untuk mengganggu garnisun Bizantium dan membakar persediaan makanan atau bangunan di dalam kota. Efektif untuk melemahkan moral musuh. Manjanik, ketapel batu tradisional, digunakan untuk melempar batu besar ke dalam kota dan merusak bangunan. Tidak sekuat trebuchet Eropa, tetapi cukup untuk menekan psikologis musuh. 2. Senjata jarak dekat, pedang, tombak, dan kapak kilich, pedang Turki lengkung. Pedang utama pasukan Utsmaniyah memiliki bilah lengkung yang tajam, cocok untuk serangan cepat dan pertarungan jarak dekat. Tombak dan lembing digunakan oleh pasukan infanteri dan kavaleri untuk serangan dari jarak menengah. Efektif untuk menyerang dari balik dinding benteng saat ada kesempatan. Kapak perang dipakai oleh prajurit berat untuk merusak pintu gerbang atau perisai musuh. 3. Alat pengepungan, tangga dan terowongan rahasia. Karena Bursa memiliki benteng yang kuat, Utsmaniyah tidak bisa hanya mengandalkan serangan langsung. Mereka menggunakan beberapa teknik untuk mengatasi pertahanan. Tangga pengepungan, scaling ladders, digunakan untuk memanjat tembok jika ada peluang serangan. Namun, karena Utsmaniyah lebih memilih strategi pengepungan jangka panjang, metode ini jarang dipakai dalam pengepungan Bursa. Terowongan rahasia, mining and sapping. Salah satu teknik yang mungkin digunakan adalah menggali terowongan di bawah tembok kota untuk melemahkan fondasi atau menyusup secara diam-diam. Teknik ini disebut sapping, yaitu menggali bagian bawah benteng agar runtuh. 4. Teknologi kavaleri, kuda dan taktik serangan cepat pasukan kavaleri ringan, Akinci. Akinci adalah pasukan elit berkuda Utsmaniyah yang melakukan serangan mendadak di sekitar Bursa. Tugas mereka mengganggu suplai kota dengan menyerang desa dan konvoi yang mencoba masuk ke Bursa, menekan moral musuh dengan serangan cepat, lalu mundur sebelum musuh bisa membalas.
mengawasi wilayah sekitar untuk mencegah bantuan dari Bizantium, kuda dengan pelindung ringan. Meskipun belum memiliki kavaleri berat seperti Janisari di masa depan, Utsmaniyah menggunakan kuda cepat dan lincah untuk mobilitas tinggi. Ini membantu mereka mengontrol jalur keluar masuk kota dengan efektif. Pengepungan bursa menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu diraih dengan pertempuran langsung. Blokade, tekanan psikologis, dan strategi pengepungan bertahap lebih efektif dalam jangka panjang. Meskipun tidak memiliki meriam atau trebuchet besar, Utsmaniyah berhasil menggunakan kombinasi senjata ringan, kavaleri cepat, dan taktik pengepungan untuk membuat Bursa menyerah tanpa pertempuran besar. Pengepungan Bursa berlangsung selama hampir 9 tahun dan berdampak besar pada kehidupan penduduk di dalam kota. Mereka menghadapi kelaparan, penyakit, tekanan psikologis, dan ketidakpastian politik akibat blokade ketat yang dilakukan oleh Utsmaniyah. Berikut adalah kondisi utama yang dialami penduduk Bursa selama pengepungan. 1. Kelaparan dan kekurangan sumber daya. Karena Utsmaniyah memutus semua jalur suplai ke kota, penduduk Bursa mulai mengalami krisis pangan yang parah. Makanan menipis, stok gandum, daging, dan hasil pertanian hanya cukup untuk beberapa bulan pertama pengepungan. Ketika pengepungan terus berlanjut, penduduk mulai makan makanan darurat, termasuk hewan peliharaan, anjing, kucing, kuda, keledai, kulit kayu, dan akar tanaman. Gandum busuk dan tepung campuran kotoran, harga makanan meroket. Dengan kelangkaan makanan, harga bahan pokok menjadi sangat mahal. Hanya bangsawan dan pejabat kaya yang bisa mendapatkan makanan. Rakyat biasa menderita kelaparan dan beberapa mati karena kurang gizi. Air bersih mulai sulit. Ditemukan mata air di dalam kota masih ada, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Kekurangan air menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pencernaan. Kedua, penyakit menyebar di dalam kota. Sanitasi buruk, sampah dan kotoran menumpuk karena tidak ada sistem pembuangan yang berfungsi dengan baik. Bau busuk dari mayat yang tidak dikubur dengan layak semakin memperburuk kondisi kota. Penyakit epidemi wabah, penyakit mulai menyebar akibat kekurangan makanan dan air bersih. Kemungkinan penyakit seperti disentri, tifus, atau kolera menyerang penduduk yang lemah. Tanpa bantuan medis yang memadai, banyak orang meninggal akibat infeksi dan dehidrasi. Rumah sakit dan tenaga medis kewalahan fasilitas medis yang ada tidak cukup untuk menangani jumlah orang sakit. Obat-obatan juga mulai habis, sehingga orang-orang hanya bisa mengandalkan pengobatan herbal atau doa. 3. Tekanan psikologis dan ketakutan. Ketidakpastian akan masa depan penduduk, tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan. Mereka takut akan serangan besar dari Utsmaniyah jika kota tidak segera menyerah. Moral penduduk dan prajurit menurun. Banyak penduduk mulai kehilangan harapan dan ingin menyerah saja. Prajurit Bizantium yang menjaga kota kehilangan semangat bertarung karena kondisi yang semakin memburuk. Ketakutan akan penjarahan dan pembantaian. Beberapa warga takut bahwa jika kota jatuh, mereka akan dibantai atau dijual sebagai budak. Hal ini membuat beberapa kelompok tetap ingin bertahan sampai akhir, sementara yang lain ingin menyerah. 4. Percobaan kabur dan pengkhianatan. Beberapa warga mencoba kabur penduduk yang putus asa, mencoba melarikan diri diam-diam melalui lorong bawah tanah atau celah di benteng. Namun, sebagian besar tertangkap oleh pasukan Utsmaniyah yang menjaga kota. Penduduk mulai mendukung Utsmaniyah. Beberapa warga, terutama yang sudah lelah dan ingin hidup damai, mulai menerima Utsmaniyah sebagai penguasa baru. Mereka berbisik-bisik di dalam kota, mengatakan bahwa lebih baik menyerah daripada mati kelaparan.
aparat kota kewalahan menjaga ketertiban. Karena perbedaan pendapat antara ingin bertahan atau menyerah, kerusuhan kecil terjadi di dalam kota. Tentara Bizantium harus menggunakan kekerasan untuk mencegah pemberontakan dari dalam. Pada tahun 1326, setelah hampir 9 tahun pengepungan, kota Bursa akhirnya menyerah kepada Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Orhan Gazi. Kejatuhan Bursa menjadi titik balik penting dalam sejarah Utsmaniyah, menjadikannya ibu kota pertama sebelum ekspansi lebih lanjut ke wilayah Bizantium lainnya. 1. Kondisi Bursa menjelang kejatuhan. Saat memasuki tahun 1326, situasi di Bursa semakin buruk akibat pengepungan yang panjang, kelaparan parah. Pasokan makanan sudah habis karena pengepungan yang ketat. Pasukan Bizantium lelah. Garnisun yang tersisa tidak mendapatkan bala bantuan. Penduduk menderita. Banyak yang melarikan diri atau jatuh sakit akibat kelaparan. Bizantium tidak bisa membantu Kaisar Andronikos. Dua Palaiologos sedang sibuk dengan perang saudara, sehingga tidak dapat mengirim bantuan. Menyadari bahwa tidak ada lagi harapan untuk bertahan, Gubernur Bizantium di Bursa akhirnya memutuskan untuk menyerah. 2. Bursa menyerah tanpa perlawanan besar. Gubernur Bizantium Bursa menyerahkan kota secara damai kepada Orhan Gazi. Tidak ada serangan langsung atau pertempuran besar karena kota sudah sangat lemah. Orhan Gazi memasuki kota dengan tertib bersama pasukannya. Kenapa Bursa menyerah tanpa perlawanan besar? Pasukan di dalam kota sudah tidak mampu bertarung karena kelaparan. Utsmaniyah tidak terburu-buru menyerang, tetapi menunggu musuh menyerah sendiri. Garnisun Bizantium lebih memilih menyerah daripada mati sia-sia dalam pertempuran. Kondisi penduduk setelah Bursa jatuh penduduk sipil. Tidak dibantai, Orhan Gazi mengambil pendekatan damai setelah menaklukkan Bursa. Penduduk dibiarkan tetap tinggal dan diperbolehkan melanjutkan kehidupan mereka. Kristen dan Muslim. Hidup berdampingan gereja tidak dihancurkan, tetapi beberapa diubah menjadi masjid. Penduduk Kristen masih diperbolehkan beribadah dan menjalankan bisnis mereka. Ekonomi kota dipulihkan. Setelah pengepungan, Orhan Gazi mulai membangun kembali pasar, jalan, dan pusat ekonomi. Bursa berkembang menjadi kota dagang utama dalam wilayah Utsmaniyah. Pajak lebih rendah. Dibandingkan Bizantium, penduduk lebih nyaman di bawah pemerintahan Utsmaniyah karena pajak yang dikenakan lebih rendah dibandingkan saat di bawah Bizantium. Setelah jatuh, Bursa berkembang pesat di bawah Utsmaniyah dan penduduk mendapatkan kehidupan yang lebih stabil.